Apa rumus kimia dari cinta? Oke semuanya, selamat datang di channel kecil ini. Jadi saya punya kabar baik gitu ya. Kebetulan sekitar 3 hari yang lalu channel saya udah bisa dimonetisasi. Cuman karena udah lama channel ini nggak terurus, jadi ada kemungkinan saya mulai dari awal lagi. Jadi semoga saya bisa istiqomah. Jadi setelah monetisasi ini selesai semuanya, saya jadi malah bingung gitu, ini channel ini mau dibawa kemana. Maksudnya saya nggak terlalu pengen serius sebetulnya untuk jadi youtuber atau apapun itu, tapi kalau misalnya itu bisa bermanfaat, ya kenapa enggak. Dan kebetulan juga kan karena sekarang lagi COVID-19 ya, saya nggak bisa ke universitas, saya cenderung hampir setiap hari di rumah ya saat ini. Jadi karena banyak waktu juga, ya kenapa saya nggak pakai waktu saya untuk melakukan hal yang bermanfaat gitu. Ya semoga sih bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Dan karenanya juga saya jadi kekurangan bahan gitu, saya mau ngapain ya di YouTube itu. Apakah saya mesti melakukan hal yang seperti youtuber-youtuber lain lakukan, misalnya prank atau giveaway atau mungkin unboxing. Cuman untuk sementara ini saya pengen channel ini punya satu tema gitu, yaitu satu yang bisa dibilang kesukaan saya adalah kimia. Saya belajar kimia dari SMA, bukan SMA juga sih, SMK ya. SMK saya dulu analisis kimia, jadi saya ngerasa saya nggak bisa bilang jago ya, karena banyak banget orang yang lebih jago kimia daripada saya. Tapi saya pengen bisa bermanfaat gitu, menggunakan pengetahuan kimia saya untuk orang lain. Jadi di video kali ini saya pengen coba jawab beberapa pertanyaan tentang kimia yang ada di salah satu website kesukaan kita semua, Quora. Saya termasuk fans dari Quora ya. Saya suka banget baca-baca jawabannya dan berbagai macam pertanyaan yang sekiranya menarik gitu di Quora. Dan ada beberapa pertanyaan tentang kimia sebetulnya. Cuman saya tuh orangnya malas ngetik gitu. Jadi mungkin mulai dari video ini saya pengen coba kira-kira kalau misalnya di Quora jawabnya pakai video, apakah bisa meningkatkan view saya atau enggak, atau bisa juga lebih bermanfaat atau enggak. Ya kita coba aja, ini semua eksperimen. Oke. Ya mari kita mulai. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah ya kimia. Oke. Terus kita klik di pertanyaannya. Oke, ternyata banyak banget ya pertanyaan tentang kimia di sini. Mari kita lihat ya dari paling atas. Apakah ada sesuatu yang lucu tentang kimia? Lucu tentang kimia ya. Saya ngerasa nggak ada yang lucu sih di kimia itu. Cuman ketika kamu pergi ke lab, melakukan eksperimen kimia, berinteraksi dengan berbagai macam orang, berbagai macam reagen kimia di dalamnya, dan ada juga guru gitu ya kalau misalnya kamu di sekolah ya. Saya merasakan banyak hal yang menarik gitu dan banyak hal yang lucu. Contohnya kalau misalnya dulu ketika saya SMK dan universitas ya, masuk ke lab itu kan kita praktek ya. Di dalam praktek itu kita berinteraksi dengan banyak orang. Kita nggak serta-merta masuk lab itu dengan bayangan yang kosong gitu. Dan kalau misalnya dulu waktu saya SMK itu ya, hampir setiap kali masuk lab itu kita mesti di kuis. Ketika kuis itu banyak banget kejadian lucu ya. Jadi misalnya kalau guru kita nanya tentang suatu hal, terus teman kita nggak bisa jawab, itu banyak banget hal yang bisa diceritakan. Saya pengen cerita di sini, cuman mungkin ada beberapa aib gitu ya dari saya dan teman saya, jadi saya nggak mau cerita. Terus itu baru satu, itu kuis doang ya. Ada juga kalau misalnya kejadian kecelakaan gitu ya di lab. Mungkin ini bukan hal yang lucu, cuman kadang-kadang kita sebagai siswa itu menganggap itu hal lucu banget. Misalnya contohnya ya, ada labu Erlenmeyer atau labu Didih gitu ya, sedang melakukan satu reaksi terus meledak, atau tiba-tiba nyambar api gitu, semua orang teriak. Itu ketika hari itu memang itu nggak ada yang lucu, cuma ketika di
ulang-ulang lagi gitu ya di otak, atau misalnya ketika kita ketemu sama temen gitu, lu tahu nggak kita pernah dulu ngebakar lab ini loh gitu, atau lu ingat nggak dulu kita pernah ngeledakin labu elemen loh gitu. Itu jadi hal yang lucu gitu ya. Menurut saya itu adalah hal yang menarik di kimia, atau orang yang belajar kimia seperti itu. Oke, selanjutnya, apa perbedaan antara jurusan kimia dan jurusan teknik kimia? Beda banget. Mungkin kalau jurusan kimia, atau kita orang kimia itu suka bilangnya itu kimia murni, belajarnya tuh lebih ke sainsnya dan enggak terlalu banyak menyentuh ke bagian engineering atau teknik. Jadi kalau misalnya di teknik kimia ya, kamu cenderung banyak melakukan yang misalnya bikin plant, atau perhitungan-perhitungan di menara destilasi misalnya, atau rancang pabrik gitu. Tapi kamu belajar juga tentang dasar-dasar kimia, tapi nggak dalam lah gitu. Secara kasarnya di kimia murni itu kamu belajar kimia, tapi kalau di teknik kimia itu kamu belajar fisika. Dan sebetulnya ya di antara kimia dan teknik kimia itu ada pertengahannya, yaitu prodi kimia terapan. Kimia terapan itu cenderung dia menyentuh bagian teknik kimia dan juga kimia murni seperti itu. Kimia terapan di Indonesia saya nggak tahu ya ada di universitas mana. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu bisa komentar di bawah. Kalau di Jepang itu banyak universitas yang ngebuka jurusan kimia terapan, dan salah satunya itu Chiba University adalah universitas yang saya masuki dulu ketika S1. Dan kimia terapan yang saya masukin itu masuknya di Faculty of Engineering atau Fakultas Teknik. Oke, selanjutnya, apa rumus kimia dari bensin? Bensin itu nggak ada rumus kimianya. Si bensin itu awalnya dari minyak bumi gitu. Di dalam minyak bumi itu banyak banget campuran, contohnya dari dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan hal lain misalnya kayak sulfur, fosfor dan sebagainya. Dan dari campuran atom tersebut tuh dia membentuk berbagai macam molekul. Yang paling banyak itu memang ya rantai karbon atau hidrokarbon. Jadi kalau misalnya minyak bumi menuju bensin itu kita masukin ke menara destilasi, dan dari menara destilasi itu dikeluarin tuh ya berbagai macam produk. Dari menara destilasi itu kalau misalnya dari bawah itu yang paling padat, dia keluar aspal. Kalau yang paling atas itu yang paling ringan atau yang paling tidak padat, dan itu adalah gas. Nah, semakin atas itu jumlah karbon di rantai karbonnya itu semakin kecil. Jadi kalau di gas itu ya paling dari sekitar 1 metan sampai 4 lah, berarti kurang lebih butan. Nah, bensin itu ada di sekitar tengah-tengah gitu ya. Setelah saya cari di internet, jadi bensin itu adalah rantai karbon yang kurang lebih range-nya tuh dari 7 sampai 11. Jadi kalau misalnya dibilang ya, rumus kimia bensin itu apa? Nggak ada. Tapi bensin itu adalah kumpulan dari molekul ini. Mengapa kamu tidak berkuliah di jurusan teknik kimia? Oh, pertanyaan yang bagus. Oke, jadi saya SMK analisis kimia. Terus dulu sempat sekolah di 3 di Jepang juga. Jurusannya teknik material. Terus di S1-nya saya belajarnya jurusan kimia terapan. Nah, kalau di Jepang itu teknik material atau teknik atau kimia terapan itu dia lumayan dekat sama teknik kimia. Dan saya sengaja tuh ya pilih kimia terapan tuh karena bisa belajar dua-duanya. Kalau misalnya nanti kerja juga kamu bisa nyomot tuh orang yang teknik kimia, kerjaan yang orang teknik kimia sama kerjaan orang kimia murni. Apa saja cabang-cabang ilmu kimia? Oh, ilmu kimia banyak banget cabangnya. Kimia organik, kimia anorganik, kimia analisis, kimia fisika, kimia kimia farmasi, kimia lingkungan, kimia gitu banyak. Oke, selanjutnya, mengapa kimia sulit dipelajari? Oke, kimia itu sebenarnya nggak sulit dipelajari. Kalau misalnya kamu coba ulang-ulang, coba pahami sedikit demi sedikit, perlahan-lahan
sebetulnya bisa dipahami. Kalau misalnya sulit, kamu bisa tanya di channel ini. Ini kok jadi promosi ya? Oke. Selanjutnya, obat kimia apa saja yang diberikan kepada pasien corona? Oke, ini menarik. Jadi untuk saat ini sebetulnya belum ada obat pasti untuk coronavirus. Jadi dari berbagai macam solusi yang ditawarkan oleh berbagai macam ahli di dunia, itu ada beberapa obat. Contohnya, saya malah jadi sebut merek nih, Avigan dari Fujifilm. Katanya dia mampu untuk meredakan gejala influenza yang ada dari wabah. Sebetulnya si Avigan ini tuh bukan satu jenis obat yang dia bisa menyembuhkan si corona itu. Enggak, dia cuman meredakan aja supaya nggak parah-parah banget gitu. Jadi kan wabah corona itu asalnya dari virus ya. Obat untuk penyakit yang asalnya dari virus itu sebetulnya cuma satu, yaitu vaksin. Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan lalu dimasukkan ke dalam tubuh si pasien, sehingga si pasien itu bisa menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Jadi kalau misalnya si virus yang bersangkutan itu masuk lagi atau kena ke si pasien itu dia udah tahan, udah kebal gitu sama si virus tersebut. Dan sampai saat ini perkembangan vaksin ini masih dilakukan oleh berbagai macam negara. Jadi contohnya Jepang, Cina, Amerika, dan berbagai macam negara, mereka melakukan kerjasama untuk mengembangkan vaksin untuk virus corona ini. Jadi ya kita sih cuma bisa berharap ya, semoga vaksin bisa ditemukan cepat dan kita semua bisa kebal dari virus tersebut. Oke, selanjutnya, reaksi kimia apa yang paling menarik untuk dilihat? Oke, reaksi kimia yang menarik ya. Saya paling suka sama reaksi kristalisasi. Jadi kalau misalnya garam dilarutkan di suatu pelarut, biasanya air ya, dia kalau misalnya sampai ke bagian jenuh, jadi batas di antara si garam tuh dia nggak larut lah di suatu larutan tersebut, dan si pelarutnya tuh dibiarkan menguap, si kristal dari garam tersebut dia bisa terbentuk. Dan kalau misalnya kita buat video yang dipercepat, itu bagus banget cara pengembangan si kristalnya, dan saya suka banget ngelihat reaksi kristalisasi itu. Apa unsur kimia favoritmu? Gue suka xenon. Xenon itu adalah gas mulia ya, dia termasuk di barisan yang paling sebelah kanan kalau ngelihat di tabel periodik. Jadi xenon suka digunakan untuk mengisi tabung light kamera. Jadi kalau misalnya dia di flash itu dia punya warnanya gimana ya, lampu kayak gitu. Dan kalau misalnya dibuat plasma, si cahaya xenon itu cahayanya seperti ini gitu, warnanya biru, kayak birunya tuh biru keren gitu, dan saya suka banget ngelihatnya, makanya saya suka sama unsur xenon. Oke, selanjutnya, apa rumus kimia dari cinta? Really? Lebih bagus kuliah jurusan teknik kimia atau kimia murni? Oke. Ini ternyata banyak juga ya pertanyaan tentang ini di Quora, dan memang bisa dibilang orang-orang yang suka kimia ketika cari jurusan di universitas itu bingungnya tuh di antara dua itu. Kalau nggak kimia murni ya teknik kimia. Mungkin suatu saat nanti saya bakal kasih tahu ya beberapa hal yang lebih detail gitu ya mengenai teknik kimia dan kimia murni di video yang selanjutnya, insya Allah. Oke, selanjutnya, apa nama rumus kimia untuk susu? Tidak ada rumus kimia untuk susu. Susu itu campuran. Jadi campuran dari berbagai macam ini. Oke, selanjutnya, bagaimana jenjang karir seorang analis kimia? Analis kimia. Oke, analis kimia itu jenjang karirnya tuh kalau pertama kali masuk ke perusahaan ya, itu banyak banget sih pilihan sebetulnya. Kamu bisa masuk ke QC
atau QA, atau mikrobiologi, atau R&D, macam-macam. Dulu saya waktu masuk ke perusahaan merek, PT merek TBK, awalnya saya masuk ke R&D gitu. Dalam R&D itu kan berbagai macam jabatan ya. Jadi saya dulu masuknya bagian staff aja gitu. Dan sebetulnya banyak banget sih ya urutan sampai ke atasnya itu ya. Jadi habis dari staff, kalau misalnya kamu bagus ya jadi supervisor. Dari supervisor menjadi associate manager, dari associate manager jadi manager, dari manager itu kamu bisa jadi plan director dan sebagainya. Oke deh, mungkin untuk saat ini udahan dulu kali ya. Semoga bisa bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tolong bantu channel kecil ini berkembang. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.